Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Nyaman dulu di sini atau di sana saja? Di sana saja, Pak. Ayo silakan dulu. Ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih, Nak, karena Anda sudah bersedia untuk hadir di ruangan ini untuk melakukan konseling untuk anak Anda. Ya. Ya, Pak, sama-sama. Ya. Belajar apa? IPS, Pak. Jadi yang mengajar itu Pak Ardi. Iya, Pak. Tadi jam pertama belajar apa? IPA, Pak. Pak. Jadi guru IPA itu Pak Sapri. Iya, Pak. Oh iya. Nanda sekarang sudah kelas 8 ya? Iya, Pak. 8B. Jadi wali kelasnya Pak Ardi ya? Iya, Pak. Oh iya. Jadi waktu kelas 7 itu Nanda kelas 7B ya? Iya, Pak. Tapi naik di kelas 8 di rolling, Pak. Saya dipindahkan ke kelas B dan hanya saya sendirian dari kelas 7B. 7B. Kasih ya. Memang karena di kelas kita itu cuma 2 ruangan memang ya. Iya, Pak. Sehingga ditempatkan di 7B ya. Oh begitu ya. Iya, Pak. Jadi sekarang Nanda sudah naik di kelas 8, sudah hampir 1 bulan. Nanda punya teman dekat belum? Kalau teman dekat di kelas belum ada sih, Pak. Sekarang tuh teman di kelas hanya sekedar kenal doang. Jadi jarang berinteraksi dan ngobrol sama mereka. Begitu ya. Iya, Pak. Jadi begini Nak ya, Bapak panggil ke ruangan ini itu untuk melaksanakan kegiatan konseling sebagaimana masalah yang telah Nanda sampaikan ke Bapak Ibu guru dan ke Bapak sendiri melalui WA ya. Iya, Pak. Jadi begini Nak ya, dalam kegiatan ini silakan Anda sampaikan serta terbuka masalah Anda, jangan ada ditutupi ya. Iya, Pak. Perlu Bapak sampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan konseling ini ada beberapa asas-asas yang perlu kita sepakati bersama ya. Iya, Ya, Pak. yang pertama asas kekeluargaan atau kesukarelaan. Apa itu? Bahwa mengikuti layanan bimbing konseling ini tidak dipaksa atau dibujuk untuk mengikuti dan atas kemauan sendiri ya. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi kita terbuka dan jujur dalam proses bimbingan dan konseling ini. Jadi diharapkan menyampaikan masalah terbuka dan memberikan bantuan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Yang mana itu asas kerahasiaan bahwa nanti ini informasi yang diberikan kepada Bapak tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain tanpa persetujuan Anda ya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk kegiatan konseling pada kesempatan ini ya Anak, kita sepakati waktunya 30 menit ya. Bagaimana Anak? Sudah siap memulai sesi konseling untuk hari ini? Siap, Pak. Oh iya. Baik Nak, jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, konseling ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dimulai. Baik Nak, coba Nanda ceritakan apa masalah yang mengganggu pada perasaan Nanda saat ini. Begini, Pak, di kelas saya merasa tidak nyaman. Saya tidak punya teman. Saya minder untuk bergaul dengan teman di kelasku. Sekarang saya mau pindah kelas. Kalau tidak pindah kelas, pindah sekolah saja. Oh begitu. Jadi kalau Anda pindah sekolah, apakah yakin masalahnya bisa selesai? Kemudian kalau Anda pindah,
sekolah, apa bedanya dengan teman kelas sekarang? Kalau Anda pindah sekolah, berarti Anda juga harus beradaptasi kembali dengan lingkungan baru. Ya. Iya sih Pak, tapi saya merasa tidak nyaman di kelas. Begitu ya. Jadi kalau Bapak boleh mengatakan bahwa kita membuat skala 1 sampai 10, kira-kira kamu menempatkan di angka berapa kondisi kamu itu saat ini? 5 Pak. Apakah Anda bisa rubah dari situasi yang Anda alami saat ini? Maksudnya Pak, skala 1 sampai 10? Oh, maksudnya skala 1 itu menunjukkan kondisi yang terendah Ananda tidak percaya diri, ya, dengan teman di kelas. Skala 10 itu menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu Ananda sudah sangat percaya diri untuk bergaul dengan teman di kelasnya. Kira-kira Ananda berada di skala berapa? Skala 5 Pak. Oh, jadi skala 5 itu kondisinya yang bagaimana? Skala 5 itu saya merasa belum cukup percaya diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri saya Pak. Oh, gitu. Jadi menurut Anda pada skala berapa Anda merasa cukup percaya diri bergaul dengan teman di kelas? 8 Pak. Oh, 8. Ya baiklah. Jadi Anda tadi mengatakan bahwa Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, ya? Iya Pak. Nah, jika nantinya terjadi suatu keajaiban dalam masalah Anda terpecahkan, Anda menjadi seseorang yang sangat percaya diri. Jadi seseorang mudah bergaul. Bagaimana perasaan Anda? Saya akan merasa sangat senang Pak, karena saya pasti punya banyak teman di kelasku dan saya pasti akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Baik. Apa yang menjadi berbeda dalam hidup Ananda, Isma, masalah Ananda ketika masalah Ananda teratasi? Yang berbeda dalam hidup saya dari sebelumnya, saya tidak merasa minder lagi di kelas saya tidak malu lagi, saya tidak mudah beradaptasi dengan teman-teman yang di kelas, sehingga saya punya banyak teman. Alhamdulillah. Kalau Anda sudah bisa mengambil keputusan bahwa lebih mudah beradaptasi dengan teman di kelasnya, sebelum masalah Anda ini terjadi, pernah tidak Anda berada pada situasi yang menantang dan Anda bisa melewatinya? Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit pada saat saya masih kelas 7 dan saya menjadi viral karena ulah teman saya menyebar video yang berjoget dengan tidak sesuai dengan umumnya, sehingga video tersebut menjadi viral dan tersebar di kalangan kakak-kakak kelas maupun seangkatan kami, sehingga saya sebagai pengurus kelas dianggap tidak becus dalam mengurus kelas, dan jika saya lewat di depan kelas saya pasti menjadi bahan omongan mereka. Begitu. Ya, untuk melewati situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Saya menyuruh 2 orang teman saya dan di video tersebut untuk membuat video klarifikasi dan mengunggah video di akun Instagram kelas saya dengan izin teman-teman saya, karena akun Instagram tersebut juga milik mereka atau kita bersama dan dipegang yang sama-sama. Jadi saya melewati situasi tersebut dengan cara sabar dan cukup tenang. Jadi maksudnya tadi itu akun Instagramnya itu maksudnya dibentuk dalam satu kelas, ya? Iya Pak.
Ya, jadi seperti yang Anda tadi katakan bahwa sebelumnya Ananda pernah mengalami situasi yang sama dan Ananda bisa melewatinya. Itu seharusnya menjadi pengalaman dan pelajaran serta motivasi bagi Ananda bahwa apa yang menjadi masalah Ananda saat ini pasti bisa terlewati selama Ananda mau memperbaiki. Iya, Pak. Ya, nah sekarang tugas Ananda itu selalu berpikir positif ya. Ya selalu memotivasi diri. Insya Allah hal-hal yang baik juga berpihak kepada Ananda. Sekarang Ananda isi rencana format yang akan Ananda lakukan, terapkan pada dirinya sehingga tujuan Ananda untuk lebih percaya diri tercapai. Nah, ini nak ya formatnya, tulis namanya dulu, kemudian isi. Nah, jadi di situ Ananda mengisi format bahwa bagaimana menurut Ananda itu bisa apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi silakan nak membuat rencana sebagai situasi untuk permasalahannya. Maksudnya rencana apa dia masalahnya itu diselesaikan. Oke, jadi di sini tulis rencana individu ya.
terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi yakinkah diri Ananda bahwa Ananda pasti bisa? Iya, Kak, insya Allah. Jadi apa yang Ananda lakukan untuk menerapkan rencana itu? Apa yang Ananda lakukan untuk melakukan itu? Satu, optimis dengan apa yang sudah direncanakan. Dua, belajar dari pengalaman sebelumnya. Tiga, selalu berusaha memotivasi diri. Jadi istilahnya kita harus selalu memang harus memberikan motivasi diri, contoh-contoh yang hal yang positif ya lah ya. Di kedepannya Bapak harap itu mengurangi atau menghilangkan rasa percaya diri itu harus merasa optimis ya, yang belajar dari pengalaman sebelumnya tadi disampaikan bahwa pernah berlalu dan bisa mengatasinya dengan cara tersendiri ya. Jadi kemudian dari motivasi tersebut bisa merubah diri Anda. Oke, jadi bagus Anda sudah paham dengan tujuan Anda ke depannya. Berdasarkan pengamatan Bapak selama ini, Anda sebenarnya cukup super dalam bergaul ya. Kalau saya lihat sejak ini kita harus bergaul bisa jalan sama teman-temannya yang lain, kemudian main ataupun belajar bersama. Cuma ternyata ada hal-hal yang tersembunyi, tidak percaya diri ya, seperti yang masalah disampaikan tadi itu, bahwa pernah ada kejadian ditampilkan media sosial oleh teman-temannya ya. Jadi hanya saja pada kali ini muncul perasaan tidak percaya diri, lagi-lagi ya, tidak percaya diri karena belum sepenuhnya mengenal teman di kelasnya. Jadi makanya itu nanti kedepannya karena memang sudah pindah kelas, karena mutlak sudah naik kelas selanjutnya dari kelas 7 ke kelas 8 ya. Jadi apalagi waktunya baru beberapa minggu ini. Selama Ananda optimis dengan rencana Anda tadi dan mau belajar dari pengalaman Anda, insya Allah semua masalah Anda bisa teratasi ya. Baik, Pak, saya paham. Insya Allah akan saya coba. Seperti itu, kasih semangat ini ya. Ya, apa namanya, dalam belajar itu bisa termotivasi ya. Jadi oke, baik, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kegiatan berlangsung selama 30 menit, maka konseling ini akan segera berakhir. Kira-kira apa yang Ananda simpulkan dari kegiatan konseling ini? Yang pertama, Pak, saya merasa lega karena saya bisa menceritakan semua kepada Bapak. Ya. Yang kedua, agar saya bisa lebih percaya diri, saya harus mengubah pola pikir saya. Saya harus berpikir positif. Yang ketiga, yakin pada diri saya bahwa saya pasti bisa. Seperti itu. Jadi Anda itu harus berpikir yang positif. Tidak mungkin tawanta itu seperti itu terus. Istilahnya kita harus berpikir positif, bagaimana bisa menyelesaikannya atau bagaimana apakah itu langsung kita ke dia biar kembali kita akrab. Kemudian itu yang jadi masalah tadi, bahwa teman itu baru lagi ya. Kan namanya orang sekolah kemanapun itu pasti banyak teman baru ya. Dan
bagus kalau punya teman baru. Namun kalau ada hal seperti tidak percaya diri, makanya kasih semangat diri, optimis dengan masalah yang dihadapi ya. Kemudian jangan lupa dalam hal itu jaga diri baik-baik. Jangan kalau ada masalah seperti itu langsung nggak perlu belajar, sehingga nanti itu berpengaruh pada prestasinya. Sayang kan? Saya lihat dulu waktu kelas 7 itu prestasinya alhamdulillah mendingan bisa bersaing dengan teman yang lain. Jadi kalau ada masalah dengan masalah tadi yang kurang percaya diri ya, bisa ya, bisa ya. Nah, jadi ya baik nak. Kemudian selanjutnya itu ke depannya saya harap jika memang ada masalah-masalah lain, jangan suka-suka ketemu atau sama bapak ya, biar terselesaikan masalahnya. Saya siap nak, jadi jangan diceritakan sama teman kita, nanti itu jadinya sama teman kita itu ya bermasalah lagi. Apa sih sebenarnya ini sama saya, mending kita langsung ke guru di sekolah kita dan begitu ya. Jadi ya baiklah ya, Ananda sudah sangat paham apa yang Ananda lakukan. Jadi apa yang telah Ananda rencanakan tadi, silahkan Ananda terapkan dalam kesehariannya. Maka Anda pasti akan merasakan ada yang berbeda dari sebelumnya. Pasti itu. Kalau masalahnya sudah selesai, pasti perasaan pasti alhamdulillah lega. Ya, tidak berpuasa yang tidak berpikir itu, berpikir ini. Ternyata setelah kita tahu masalahnya dan diselesaikan ya, pastinya bisa selesai dengan dia. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berkesempatan sudah hadir di ruangan ini dan sudah mengikuti kegiatan konseling. Ini saya kegiatan konseling ini sampai selesai, dan mohon maaf karena sudah mengambil waktu buat adanya, sudah tadi belajar kemudian istirahat, mungkin waktunya sekarang sudah sudah masuk kelas, jadi sudah mau berbagi cerita terima kasih lagi sudah mau berbagi cerita sama Bapak. Jangan sungkan lagi jika ada masalah sama Bapak, jangan suka-suka untuk memberikan memberitahu bahwa saya punya masalah. Kalau anda datang ke saya, insya Allah saya tidak suka-suka untuk terima anda di sini ya. Ya pasti Pak. Ya, nah kalau begitu kita tutup pembicaraan pada hari ini, dan saya harap semoga tidak ada lagi perasaan-perasaan kurang percaya diri, dan selalu beri semangat ya. Jadi itu ya nak. Kalau begitu, karena tadi sempat langsung kita bicara, begitu kita untuk lebih amdalnya kita punya masalah, mari kita berdoa ya. Jadi Nanda itu semangat ya nak ya, semangat, jangan berpikir yang tidak, berpikir optimis ya. Kemudian banyak teman, lebih baik lagi ya. Tapi jangan suka cari masalah ya, seperti itu ya. Jadi karena waktunya mungkin sudah terlewatkan. Sekali lagi terima kasih.